bersih-bersih pejabat nakal itu tema kita di segmen terakhir ini masih bersama dengan Mas Pras, lalu juga dengan Pak Saud dan juga dengan Bang Boyamin Saiman dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Saya langsung ke Pak Saud. Pak Saud menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Pras? Ya, jadi saya percaya bahwa pasti teman-teman di Kementerian Keuangan tuh lebih paham dari kita semua tentang apa yang mereka harus kerjakan. Kita kan hanya pakai common sense kita dan sepotong-potong informasi yang dilepas yang kemudian nggak bisa di cross check gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara governance, kita bicara risk, kita bicara compliance, kan ini persoalan besarnya. Iya kan, ada persoalan besar di tiga hal itu. Iya kan, tadi sudah disampaikan tentang three lines of defense. Kalau three lines of defense itu terjadi, RAT itu nggak ada kan Mas Pras ya. Mas Pras pasti bilang iya gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngawasin mereka setiap saat. Kemudian PPATK juga begitu. Saya kan juga pernah menjelaskan beberapa kali laporan PPATK. Ada seorang pejabat yang sampai hari ini masih saya sering lihat di TV beberapa kali muncul. Ya. Masuk transaksi ke istrinya dan dianya gitu. Saya bilang waktu itu ini dikejar orang ini, tapi lagi-lagi kolektif kolegialnya di KPK. Tapi maksud saya bicara, saya melakukan apa yang saya bicarakan itu saya lakukan gitu. Maksud saya, apakah kita sudah semua seperti itu gitu? Jujur aja lah kita, apakah semua yang kita sampaikan ini sudah kita lakukan dengan baik? Jadi kalau gitu sudah kita lakukan, saya percaya tax ratio bisa kita kejar, ya kan? Nggak ada paling rendah di G20. Sekali lagi saya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada siapapun di Kementerian Keuangan karena nggak ada negara yang survive tanpa pajak. Tapi kalau modelnya kemarin ini kita kan kecewa banget gitu loh. Oke. Pada saat bersamaan kita lihat rumah sakit nggak nerima pasien karena keterbatasan. Nah, kondisi-kondisi itu kan masa kita mesti dari awal lagi sih menatar semua petugas di pajak itu di Kementerian Keuangan mengenai jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil dan sebagainya. Masa kita mulai dari awal. Nah, oleh sebab itu saya katakan ya tune at the top-nya Ibu Menteri dan semua jajarannya tune at the top-nya itu harus jelas. Lu gak berhentiin gue mulai besok kalau nggak berubah. Ngomong kayak gitu aja udah selesai gitu. Ya usah. Terus kemudian baru yang lain-lain membantu penegakan hukum dan seterusnya. Jadi saya khawatir yang saya katakan di bagian depan tadi di flowery itu sekarang ini kita sangat flowery apalagi udah mulai situasi akhir masa jabatan ini flowery-nya makin banyak. Sehingga saya bisa melihat kok ada yang sudah mengatakan bahwa itu sudah pasti ada TPPU-nya belakangan malah dibilang nggak ada dan publik bingung antara informasi kelihatannya memang sekuensnya nggak cocok gitu karena ada orang yang nggak menguasai informasi di Kementerian Keuangan sendiri juga ketika ditanya kan ada beberapa pejabatnya saya nggak tahu tuh jawaban paling baik adalah kamu jangan tanya saya belum tahu bukan bilang saya nggak pernah baca surat itu gitu atau Ibu Sri Mulyani bilang saya nggak pernah tahu tuh nggak bisa begitu juga terakhirnya ada surat itu ternyata kan. Ada penindakannya kan ternyata kan. Nah jadi maksud saya gini loh. Ya public policy itu memang nggak gampang. Tapi orang bilang nggak begitu Pak Saud. Public policy itu nggak bikin apa-apa juga itu public policy. Ya. Jadi maksud saya. Jadi maksud saya gini loh. Mas Pras. With all due respect kepada semua Kementerian Keuangan ya. Kritisi yang kita lakukan ini karena memang kita melihat ada angka besar yang kita selamatkan di negeri ini. Bahkan kemarin kita berdebat di TV One, kalau kita benar, kita nggak perlu utang. Oke. Boyamin kan udah ngurus-ngurusin itu kemarin di tempatnya sana bagaimana supaya kita batu baranya benar dibayar gitu kan. Bang Saud, lewat-lewat legal. Bang Saud, artinya apa yang dulu, Mas Jaya. Artinya apa yang harus diperbaiki? Peraturan atau perundang-undangnya kah atau penegakan hukumnya yang harus lebih tegas atau seperti apa sebetulnya, Bang Saud? Ya, kalau kita urut nanti 1 sampai 100 pasti paling atas harmonisasi ada beberapa. Harmonisasi. Coba sekali-sekali beranilah ngomong. Beranilah kita ngomong walaupun umpamanya undang-undangnya orang lain nggak perlu pajak gitu. Tapi sekali-sekali undang coba itu BPK, audit dong ini pajak kita sebenarnya gitu. Walaupun itu ada undang-undang kerahasiaan. Maksud saya kita harus progresif juga gitu kalau tapi berselimut yang di normatif itu. Ya, jadi pertanyaan Mas Jaya tadi harmonisasi yes,
perubahan mindset yes, perubahan sistem yes, terus kemudian yang kita sebut sebagai governance risk compliant itu, which is itu adalah gambar besarnya yang kalau saya bilang gitu proudnya jauh ya. Kan proud itu kan kalau dijabarin kan gitu, mencuri, korupsi, laporan palsu, yang gitu-gitu kan. Itu kan sudah seharusnya tidak terjadi lagi kalau three lines of defense-nya jalan. Jadi saya pikir kalau bersisa waktu ini Mas Pras fokus di gebuk-gebukin orang-orang nakal-nakal gitu, fokus di situ aja Mas. Kalau saya bilang sih. Oke, perbaikan sistem, perbaikan mindset, dan tadi segala hal yang tadi sudah diungkapkan itu masih menjadi PR begitu. Saya akan ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, artinya saya akan tanyakan terkait dengan celah-celah. Ini kan masih banyak celah-celah yang bisa digunakan pejabat-pejabat nakal ini. Ini kan tugas Mas Pras, tugas kita semua untuk mengawal bersih-bersih. Tapi ternyata banyak celah-celahnya yang masih bisa digunakan berarti. Nah, untuk agar bisa benar-benar clear, benar-benar bersih dari pejabat yang nakal ini, artinya kita harus tahu juga celah-celah yang masih bisa digunakan ini apa, Mas Boyamin? Banyak, kalau mau catatan itu bisa 1 jam. Oke, ya. secara singkatnya saja yang masih bisa digunakan gitu. Ya. Ketidakadilan dari sistem dari pajak yang dikenakan TPPU. Ini terkait kasus Hambalang dan Wisma Atlet. Itu justru direktur utamanya hanya dikenakan pidana pajak, tidak dikenakan pencucian uang, padahal dia diduga menerima uang yang paling besar. Ya direktur yang justru malah buka-bukaan dan dilindungi KPK, jadi whistleblower, malah dikenakan pidana pajak dan pencucian uang. Jadi ini aja ada diskriminasi dan tidak adil. Gitu. Jadi dari sisi penegakan hukumnya berarti ya? Penyidik di penegakan hukum di pajak maupun di bea cukai gitu. Karena saya punya catatan banyak di bea cukai juga banyak gitu. Kalau itu salah satu celah yang saya contohkan tadi. Dari Terus sisi kemudian ini saya juga nagih Mas Pras itu. Sebelum ke yang lain, ke dalam lagi ada isu rekening gendut oknum di tahun 2012 sekitar banyak orang lah. Bahkan hitungannya sampai ratusan miliar. Sampai sekarang belum kelar juga itu bagaimana penyelesaiannya. Karena sempat ada orang yang sampai ketakutan lari ke luar negeri kuliah gitu katanya. Tapi ya karena kuliahnya tidak sungguh-sungguh, tidak lulus gitu. Terus kemudian siapa ini? katanya kerja dengan swasta gitu, di luar tanggungan negara. Itu saya minta penjelasan nanti proses-proses berikut, mari kita kawal bersama kalau memang itu. Terus kemudian batu bara misalnya, ada dugaan sebuah perusahaan besar, yang nggak besar banget, misalnya diduga tidak melaporkan yang 8 juta ton. Kalau ini garnya bagus, 1 juta itu 1 triliun, ini 8 triliun. Padahal dia RKAB hanya 14 juta, tapi ternyata ketahuan di bea cukai dan di sah bandar, dia diduga 22 juta. Padahal ini kan sistem tinggal mensinkronkan loh Mas Pras. Bagaimana sah bandar, bea cukai, dan SDM itu. Sehingga ketemulah royalti dan PNBP yang kira-kira kehilangan kita 1 triliunan itu 1,2 kalau bicara dari yang kehilangan tadi itu satu perusahaan itu. Jadi banyak hal yang memang bisa dibenahi dan saya yakin seperti Pak Saud Kementerian Keuangan sebenarnya yakin mampu dan pintar kok. Tinggal kemauan dan kemampuan untuk mau gitu aja. Makasih. Tinggal kemauan dan juga kemampuan untuk mau begitu, Mas Pras. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, tentu kami ingin menyampaikan lagi yang disampaikan Bu Menteri, kami mohon maaf kepada masyarakat. Tentu yang terjadi ini mengecewakan karena tidak memenuhi harapan publik. Ada pejabat yang menunjukkan sikap hidup yang tidak baik dan ternyata juga ada indikasi-indikasi penyimpangan. Tentu ini tantangan bagi kami. Tapi kami berkomitmen, Bu Menteri sangat tegas, tuntaskan ini semua. Ini saatnya bersih-bersih, saatnya kita membangun kembali kepercayaan publik dengan kerja keras dan memberikan pelayanan terbaik. Semua masukan tadi kami catat, kami perhatikan dengan saksama, dan kami masukkan dalam agenda reformasi kami. Tentu kami juga mengakui banyak kekurangan, tetapi kami punya komitmen yang sama. Banyak perbaikan telah dilakukan, meskipun belum maksimal, tapi lagi-lagi kita butuh koordinasi, kolaborasi yang lebih kuat lagi. Ini yang sekarang terjadi, memang ini faktanya, kita butuh koordinasi sinergi yang lebih kuat lagi. Kolaborasi yang lebih kuat lagi. Artinya masih ada kendala-kendala dari kolaborasi yang dibangun saat ini atau seperti apa? Mohon maaf. Ya. Halo? Ya, silakan. Bang Boyamin.
Berarti saya menunggu tindakan Kementerian Keuangan, Bu Menteri dan Mas Pras. Apakah yang saya singgung tadi, yang dugaan rekening gendut tadi, masih akan menjabat atau akan dicopot dalam jangka-jangka waktu yang akan dekat. Nanti rekening gendut tadi ya? Kalau tidak dicopot-copot. Itu aja, makasih. Baik, Mas Pras, rekening gendut tadi. Saya ingin sampaikan supaya tidak terjadi fitnah dan kesimpang siuran ya. Sejauh terkait nama yang pernah disebutkan, kami sudah melakukan pengecekan dari semua informasi yang disampaikan PPATK kepada kami, dari awal sampai akhir kami tidak menemukan hal tersebut. Tapi bila itu disampaikan ke aparat penegak hukum yang bukan ranah kami tidak bisa menindaklanjuti. Tapi jika ada yang mempunyai informasi itu, kami dengan senang hati mohon dapat diberikan agar nanti dapat kami assess bersama untuk bisa kami tindaklanjuti. Oke, Bang Boyamin, boleh langsung bisa diberikan datanya begitu kepada Kementerian Keuangan? Ya, saya tunggu juga bersih-bersihnya ini 0,5% atau 100%, nanti kita lihat juga gitu. Karena ini rangkaian-rangkaian yang sebenarnya sudah rahasia di dalam, itu sudah hampir semua tahu. Saya tanya beberapa orang tahu juga isu ini gitu. Masih itu aja. Baik, saya akan ke Pak Saud. Pak Saud, ini kan bersih-bersihnya juga harus total begitu, harus benar-benar bekerja secara clear untuk membersihkan pejabat-pejabat nakal begitu. Artinya ini kalau berbicara terkait dengan kita tarik undur lagi, kalau tidak terbongkar dari kasus penganiayaan, ini mungkin tidak akan terbongkar TPPU, lalu juga dari flexing yang dibongkar oleh warganet begitu. Bagaimana Anda melihatnya ke depan begitu, belajar dari beberapa kasus terkait dengan kasusnya Gayus dulu pernah juga begitu. Nah ini kan juga harusnya kita belajar, tapi ternyata masih ada aja begitu. Silakan Pak Saud. Iya, banyak cara yang bisa digunakan ya. Apakah itu kita membina teknologi, membina sumber daya dan seterusnya, membangun integritas teknologi, membangun integritas pelaksana tax officer kalau dia bertugas di tax, pajak dan seterusnya. Cuman yang perlu penekanan kita adalah sebenarnya memang kalau sebagai orang yang kita paham bahwa Tuhan masih bekerja di dunia ini gitu ya, kan kita harus percaya itu gitu. Yeah. Memang kalau terlalu sembunyi-sembunyi itu Tuhan akan bukakan itu gitu loh. Kalau nggak percaya ya udah kita nggak usah diskusi gitu kan. Tapi maksud saya karena itu hanya ini terbuka semua kan karena ada anak gebukin anak orang lain gitu. Sama dengan kasusnya Sambo juga kayak begitu gitu ya. Jadi maksud saya passion kita, sincere kita, ketulusan kita untuk mengelola negara ini yang saya pikir ini tantangan berat buat kita semua. Yeah. Nah, kalau dalam gambar besarnya, oke, Ibu mungkin serius banget melakukan penataan, pembinaan ke dalam, keluar dan seterusnya. Tapi kemudian kan jangan lupa bahwa kita ini subsistem. Ya, Anda kalau kuat, subsistem yang lain nggak akan bisa menggoyahkan gitu. Katakanlah ada orang yang pingin ambil situasi dalam keadaan yang kita punya lemah itu ya. Kalau kita kuat di dalam itu juga orang nggak akan bisa mempengaruhi kondisi kerja kita, mekanisme kerja kita, baik di dalam kontrol, planning dan seterusnya gitu ya. Jadi sekali lagi kita hanya bisa berharap bahwa ada perubahan yang signifikan ke depan. Karena saya praktis seminggu ini sangat diskusi dengan banyak orang ya. Termasuk ada satu itu saya sebut saja, nanti Mas Pras bisa keluar aja diskusi deh. Namanya INTAC, itu Indonesian Tax Care. Dia termasuk yang Mas Pras saya pikir kenal orang itu. Saya kemarin berdiskusi beberapa hari, ternyata banyak detail-detail yang dia sampaikan ke saya. Ada orang diperiksa tiba-tiba sampai sakit, stroke. Hanya nggak ngerti karena bagaimana bayar pajak, bukan karena dia nggak mau bayar pajak. Tapi cara mereksanya itu nangis, stroke, pingsan dan itu kan banyak terjadi dan itu di ekonomi yang di bawah yang kira-kira kelas-kelas catering yang baru mulai tumbuh gitu. Tapi di kelas-kelas atas kan yang tetean itu cukup ketemu kemudian selesai. Oh itu yang saya maksudnya abuse of power itu di situ. Jadi saya sama Pak Ipan kemarin, Pak Ipan kok bisa yang ngomong kayak gitu nggak ada abuse of power? Saya nunjukin 3 fakta itu ada abuse of power sampai stroke Pak, gemeter nangis-nangis. Udah telanjangin aja saya suruh pulang sekarang gitu. Karena dia nggak ngerti kan ada tax education, ada banyak lagi. Makanya saya bilang ada banyak hal yang harus dijalankan lagi ini dalam ini membuka kita semua. Dan saya percaya Mas Pras ya bisa ya karena beberapa kali juga waktu kita membina, waktu saya masih di KPK membina bagaimana mendapatkan sumber
pendapatan ini menjadi lebih Baik. intens, apa itu ekstensifikasi dan seterusnya. Baik. Jadi, terima kasih sekali lagi Mas Jaya. Baik, baik. Mas Pras terima kasih juga. Mas Pras, tadi salah satu Bang Saud penguatan sistem, tapi kita juga apresiasi begitu kerja dari Bu Menteri, Mas Pras, dan juga teman-teman dari Kemenq untuk gerak cepat untuk menangani kasus ini untuk sama-sama bersih-bersih. Apa yang mungkin Anda akan sampaikan Mas Pras kepada masyarakat yang tentunya ini juga kerja kita bersama begitu, tidak hanya Kemenq, tidak hanya Bu Menteri, Mas Pras dan lain-lain, tapi kerja kita sama untuk mengawal ini semua, untuk membersihkan ini semua. Ya, pertama kami berterima kasih untuk dukungan seluruh masyarakat. Kami sangat membutuhkan itu. Tadi Bang Saud, Bang Boyamin memberikan masukan yang sangat berharga. Ya. Kami ingin pastikan kita harus segera menuntaskan reform, membangun sistem yang baik, individu pegawai yang berintegritas, lalu juga termasuk sistem pencegahan tadi, governance, risk, dan juga compliance-nya kita bangun bersamaan. Karena pajak itu penting, apapun itu kami tetap ingin mengajak masyarakat untuk tetap patuh pajak. Dan saat bersamaan mari kita awasi agar tata kelolanya baik, pemungutannya pun juga baik, sehingga kita bisa tadi meningkatkan rasio pajak secara signifikan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk dukungannya, mudah-mudahan kita bisa menggunakan momentum ini untuk bersih-bersih, dan nanti yang tersisa hanya betul-betul mereka yang baik. Ya, tetap bayar pajak, tetap lapor SPT, karena bulan SPT kita terus ingatkan lagi. Baik, terima kasih Mas Pras sudah bergabung bersama kami. Salam untuk Bu Menteri dan juga di Kemenq, saudara-saudara kita. Bang Saud terima kasih, Bang Boyamin terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Bang Saud, Bang Boyamin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, Mas Boyamin. Terima kasih Mas Boyamin. Baik, selamat malam, salam sehat. Ya. Baik, dan saudara demikianlah Dialog Fokus Surgi TVRI. Saya Abdianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.